Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul pada hari ini. Yang kami hormati Ibu Sri Zuliarni S.Sos, MBA, selaku dosen mata kuliah manajemen pemasaran. Pada kesempatan ini, izinkan kami mempresentasikan hasil penyusunan marketing plan terkait strategi pengembangan bisnis pada Hilly by Glamping Batam. Adapun anggota kelompok kami adalah sebagai berikut. Next. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya, yaitu Dita. Yang pertama yaitu pendahuluan, bagian 1, latar belakang. Industri kuliner Batam berkembang pesat dengan persaingan yang ketat. Ini by Glamping memanfaatkan peluang ini dengan menghadirkan konsep cafe glamping bernuansa alam, menawarkan pengalaman unik dan berbeda dari kafe lainnya. Yang kedua yaitu tujuan penyusunan. Marketing plan ini kami buat untuk membantu Hilly by Glamping menyusun strategi pemasaran efektif melalui analisis pasar, identifikasi SWOT, dan rekomendasi strategi guna meningkatkan daya saing dan brand awareness. Next. Selanjutnya yaitu profil UMKM. Yang pertama, identitas dan sejarah singkat UMKM. Hilly by Glamping adalah kafe bertema outdoor nature yang didirikan oleh Ainun Aziza. Awalnya berdiri pada 30 Agustus 2024 di Ruko Purimas 2. Lalu resmi dibuka kembali dengan konsep cafe glamping di Batam Adventure Park pada 10 Oktober 2025. Yang kedua yaitu konsep dan struktur organisasi. Hilly by Glamping menghadirkan kafe glamping bernuansa alam yang estetik dan nyaman, cocok bagi pecinta kafe dengan nuansa alam. Usaha ini dikelola secara efisien oleh 2 barista, 2 staf dapur, 1 kasir, 3 pelayan, dan beberapa karyawan magang. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Deka. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan metodologi penyusunan. Di sini kami menggunakan dua metodologi. Yang pertama ada riset dan analisis. Pada riset kami melakukan observasi langsung dan pembagian kuesioner berupa Google Form di lokasi Hilly by Glamping. Untuk analisis kami membagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama ada kategorisasi ulasan, identifikasi pola, dan pengambilan keputusan. Tujuan dari metodologi penyusunan ini untuk mempermudah proses riset, pasar, dan memahami sistem informasi pemasaran untuk menentukan strategi yang akurat. Next slide. Market research. Berdasarkan hasil kuesioner sebelumnya yang kami kumpulkan di lokasi Hilly by Glamping, kami membagi data menjadi 6 kategorisasi. Yang pertama ada profil pengunjung. Mayoritas pengunjung berasal dari Gen Z dan milenial berusia 18 sampai 25 tahun dengan status pelajar, mahasiswa, dan karyawan muda. Mereka umumnya baru pertama kali berkunjung. Yang kedua ada daya tarik dan persepsi merek. Daya tarik utama kafe ini ada pada desain dan kenyamanan, serta dinilai berbeda dari kafe lain. Sebagian besar datang untuk nongkrong, menikmati makanan, dan membuat konten di media sosial. Yang ketiga ada tantangan dan perbaikan area. Ada beberapa fasilitas yang perlu ditambah dan area yang perlu diperbaiki, seperti penambahan kursi, musola, dan area parkir, serta peningkatan promosi dan kestrategian lokasi. Yang keempat ada kebutuhan dan ekspektasi pelanggan. Kebutuhan pelanggan lebih menekankan pada pengalaman unik, harga yang terjangkau, serta fasilitas yang lengkap. Yang kelima ada efektivitas, promosi, dan pembayaran. Untuk promosi, TikTok menjadi media paling efektif. Kemudian, metode pembayaran yang paling disukai adalah kris atau digital. Yang terakhir, saran dan feedback pelanggan. Secara keseluruhan, Hilly by Glamping sudah unggul dalam daya tarik dan pelayanan, tapi masih perlu peningkatan pada fasilitas dan sistem pendukung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Budiman. Baik, kita beralih kepada bab analisis situasi usaha menggunakan Force Diamond, Pastel atau Pestele, dan Poster 5 Force. Pertama, analisis situasi usaha menggunakan Force Diamond. Yang pertama ada company, merupakan kafe yang mengusung konsep outdoor style dengan suasana seperti camping di tengah kota Batam. Selanjutnya ada customer, yakni menyasar customer keluarga, remaja, hingga dewasa dengan lifestyle yang suka nongkrong. Selanjutnya ada kompetitor, kafe-kafe bertema alam seperti beach cafe, cafe minimalis, dan cafe rooftop. Selanjutnya ada kolaborator, yaitu supplier makanan dan minuman, komunitas outdoor, influencer lifestyle di Batam, dan platform pesan online. Selanjutnya kita menggunakan analisis pendekatan pastel atau pestele. Yang pertama ada political, yaitu regulasi UMKM dan cafe dine-in mendukung pertumbuhan bisnis. Selanjutnya ada ekonomik, daya beli masyarakat Batam cukup kuat. Namun inflasi dapat meningkatkan biaya bahan baku. Selanjutnya ada sosial. Tren nongkrong dan FOMO cukup kuat sehingga peluang viral marketing lebih besar. Selanjutnya ada teknologikal, yaitu promosi dapat dimaksimalkan dengan platform media sosial Instagram dan penggunaan aplikasi kasir dan pemesanan untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Selanjutnya ada environmental. Konsep alam atau outdoor cocok dengan sustainability, namun risiko cuaca menjadi tantangan. Selanjutnya ada legal. Perlu perizinan usaha kuliner, standar kebersihan, dan aturan penataan ruang publik jika mengadakan acara. Next slide. Selanjutnya ada menggunakan poster five force, yaitu rivalry among competitor. Banyak kafe yang kompetitif dalam ambience dan media sosial. Lalu ada threat of new entrants, modal masuk relatif lebih rendah, menengah, pendatang baru sangat mudah bermunculan. Selanjutnya ada threat of substitusi, warung kopi biasa, kopi tiam, food court, dan tempat wisata bisa menjadi alternatif yang dipilih oleh customer. Lalu ada bargaining power of supplier, alternatif supplier bahan makanan cukup banyak. Yang terakhir ada bargaining power of buyers, konsumen mudah membandingkan harga sehingga mudah untuk pindah ke pesaing. Lalu kita pindah ke bab analisis perusahaan menggunakan pendekatan SWOT dan TOWS Matrix. Yang pertama, ada SWOT.
yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Strength, konsep unik dengan outdoor alam, vibes camping di tengah kota Batam, dengan menu unggulan khas. Selanjutnya ada segmentasi luas dan owner yang terlibat dalam operasional, sehingga manajemen lebih terkontrol. Selanjutnya ada weakness, kapasitas SDM terbatas, yakni berjumlah 7 orang ditambah beberapa freelancer. Selanjutnya ada opportunities, gaya hidup warga Batam yang sering nongkrong ditambah berkembangnya tren wisata kuliner. Selanjutnya ada threats, yaitu banyak kafe baru bermunculan dengan konsep yang tidak kalah menarik, dan lain sebagainya. Lalu kita berpindah ke Toast Matrix. Pertama ada strength dan opportunity strategi, yaitu gunakan keluaran untuk mengambil peluang. Bisa dengan promosi konsep unik seperti short escape in the city, buat spot foto nature friendly yang selalu update. Selanjutnya ada weakness opportunity strategi, yaitu memperbaiki internal untuk kejar peluang. Bisa dengan cara marketing lebih agresif di TikTok dan Reels. Selanjutnya ada digital order dan reservasi untuk mengurangi beban SDM. Selanjutnya ada strength dan threat strategi. Gunakan kekuatan untuk hadapi ancaman. Perkuat positioning satu-satunya nature cafe di Kota Batam. Lalu yang terakhir ada weakness dan threat strategi. Kurangi kelemahan dan hindari resiko. Perbanyak area semi outdoor untuk mengantisipasi cuaca hujan. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Anggun. Baik, selanjutnya mengenai analisis value proposition kanvas Hilly by Glamping. Oscar Wilde mengilustrasikan sebuah model bisnis sebagai suatu kanvas yang berisikan sebuah gambar yang terdiri dari 9 segmen pembentuk. Yang pertama ada customer segment. Hasil survei menunjukkan 75% customer segmentnya adalah anak muda yang di rentang usia 18 sampai 25 tahun. Yang kedua ada value proposition, yaitu nilai unik Hilly adalah kenyamanan desain dan pengalaman unik berkonsep alam yang tidak dimiliki oleh pesaing. Yang ketiga ada channel, yaitu saluran informasi utama bagi pelanggan adalah media sosial dengan didominasi pixel sebesar 72,2%. Ini menunjukkan keefektifan strategi digital dari Hilly. Yang selanjutnya ada key acquisition, yaitu Hilly fokus pada perawatan fasilitas dan inovasi pengalaman untuk menjaga value proposition unik ini. Selanjutnya ada tantangan dan peluang. Saat ini seluruh revenue streams Hilly hanya berasal dari penjualan makanan dan minuman. Ini adalah area yang harus dioptimalkan. Ada 2 peluang yang dapat kami sarankan. Yang pertama dari sisi pendapatan, Hilly dapat mengembangkan sumber pendapatan baru selain S&B, seperti sewa lokasi untuk acara atau penjualan merchandise yang memanfaatkan estetika alam maupun karakteristik dari Hilly. Yang kedua dari sisi kemitraan. Elemen key partnership Hilly masih kosong. Kami merasa jika baiknya Hilly dapat bekerja sama dengan pihak lain agar kemitraan strategis untuk promosi bersama dan pengembangan produk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Amali Hatikin. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan tentang STP strategi. Yang pertama ada segmentasi. Itu konsumen yang suka tren dan tempat estetik dengan gaya hidup modern, aktif di media sosial, berusia 18-25 tahun dan tinggal di Batam. Lalu ada target dan justifikasi. Hilly by Glamping menargetkan remaja dan dewasa muda seperti pelajar mahasiswa di Batam. Sasaran konsumennya adalah mereka yang menyukai tempat estetik, alami, dan tenang, serta gemar berbagi pengalaman di media sosial. Lalu positioningnya adalah kafe bernuansa alam modern dengan konsep outdoor estetik dan menenangkan, memiliki identitas estetik natural dan menenangkan, lalu menjadi destinasi gaya hidup dan bukan sekedar tempat makan. Next. Lalu ada marketing arsitektur taktik. Yang pertama ada differentiation analysis dan UFP, yaitu Hilly by Glamping adalah kafe berkonsep outdoor dengan tema glamping alam yang menawarkan ketenangan di tengah hiruk pikuk kota dan membedakannya dari kafe lain di Batam yang umumnya bertema pantai, industrial, atau minimalis. Next. Lalu differentiation matrix. Yang pertama dari aspek produk, keunggulannya memiliki menu khas seperti salted butterscotch latte, lalu pisang goreng karamel, dan rice bowl yang cocok untuk berbagai suasana. Ini dikembangkan dengan signatur menu bertema lokal dan camping. Lalu ada aspek layanan, yaitu pelayanan ramah dan cepat. Strateginya menerapkan sistem penilaian digital. Lalu ada aspek harga, harga sesuai dengan kualitas produk dan kenyamanan tempat. Lalu mereka kuatkan dengan menawarkan paket hemat, bundling menu, serta program loyalitas berupa potongan harga atau menu gratis bagi pelanggan setia. Next. Lalu ada aspek channel di mana mereka mampu menarik perhatian publik melalui konten sederhana yang viral dan ulasan positif pelanggan. Diperkuat dengan kehadiran digital dengan memanfaatkan word of mouth, konten pelanggan, serta kerjasama dengan komunitas lokal. Lalu ada aspek brand, itu mengusung konsep hutan dan glamping di tengah kota dengan desain alami dan nuansa outdoor, dan diperkuat dengan branding lewat visual, logo, konsep, dan desain packaging. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vanessa. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai marketing mix 7VS, audit dan juga redesign pada Hilly Cafe. Untuk produk, sekarang Hilly Cafe mempunyai menu unggulan seperti salted butterscotch latte dan juga rice bowl. Namun permasalahannya, belum ada signature menu yang mencerminkan konsep alam. Redesign yang bisa dilakukan yaitu dengan membuat signature menu bertema lokal dan juga camping, serta menambahkan sistenan menu dan produk oleh-oleh khas Hilly Cafe. Untuk unsur price, sekarang harga di Hilly Cafe sesuai dengan kualitas dan juga kenyamanannya. Masalahnya, masih belum ada strategi bundling atau program loyalitas pelanggan. Redesign yang bisa dilakukan yaitu dengan menawarkan paket hemat, bundling menu, dan juga program loyalitas pelanggan.
pelanggan. Selanjutnya, place atau lokasi. Sekarang Heli Cafe memiliki lokasi yang strategis dengan konsep glamping yang ada di tengah kota. Masalahnya, kurang nyamannya kafe di kondisi cuaca tertentu seperti hujan karena kurangnya fasilitas semi outdoor. Untuk desain yang bisa dilakukan yaitu dengan menambahkan area semi outdoor teduh serta self-service spot, parkir, dan juga tempat sampah. Selanjutnya, ada dari segi promotion. Dari segi promotion, saat ini Cafe Heli viral melalui video organik lewat ulasan positif dari pelanggan. Masalahnya, Cafe Heli masih belum aktif promosi digital seperti kompetitor lainnya. Redesign yang bisa dilakukan yaitu dengan aktif di media sosial, kolaborasi dengan komunitas lokal, serta tampilkan cerita dari pelanggan. Selanjutnya, dari segi people, sekarang Cafe Heli memiliki 7 karyawan tetap dan juga beberapa freelancer. Masalahnya, masih belum ada pelatihan dan juga standar layanan yang terstruktur. Redesign yang bisa dilakukan yaitu dengan membuat sistem penilaian digital dan pelatihan rutin untuk jaga kualitas layanan. Selanjutnya, untuk proses, sekarang Heli Cafe melakukan pemesanan digital, tapi nomor meja terkadang membingungkan karena masih belum ada nomor meja yang tetap. Masalahnya, pelayanan melambat di jam sibuk. Redesign yang bisa dilakukan yaitu dengan membuat sistem self-service digital dengan notifikasi pesanan siap menggunakan remote atau aplikasi. Selanjutnya, ada physical evidence atau bukti fisik. Sekarang, Cafe Heli memiliki nuansa alami dan glamping jadi daya tarik utama dari cafe ini. Masalahnya, yaitu masih belum kuatnya branding visual yang konsisten. Redesign yang bisa dilakukan yaitu dengan menyamakan desain logo, warna, kemasan, dan juga penyajian biar lebih berkesan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai selling, simple sales funnel, dan juga draft sales plan. Yang pertama dari sales funnel framework. Yang pertama itu ada awareness atau kesadaran. Tahapan ini merupakan tahapan di mana calon pelanggan mulai mengenal keberadaan Heli Cafe melalui media sosial, rekomendasi teman, dan juga konten viral. Yang kedua, ada interest atau ketertarikan. Tahapan ini merupakan tahapan di mana calon pelanggan mulai menunjukkan minat dengan mencari tahu lebih banyak tentang konsep alam, menu, dan suasana Heli Cafe. Selanjutnya, ada decision atau keputusan. Pelanggan mempertimbangkan untuk datang langsung atau mencoba menu setelah melihat ulasan positif dan promosi yang menarik dari media sosial. Selanjutnya, yang terakhir, ada action atau tindakan, yang merupakan tahap di mana pelanggan melakukan pembelian, datang ke kafe, atau bahkan membagikan pengalamannya di media sosial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai draft sales plan yang kami rancang untuk Heli Cafe. Yang pertama dari segi awareness, tahap ini fokus untuk mengenalkan konsep alam dan juga glamping dari Heli Cafe. Strateginya dengan unggahan konten suasana outdoor, proses pembuatan menu, dan juga kolaborasi dengan kreator lokal. Kita juga dorong pengunjung untuk membagikan pengalaman mereka lewat hashtag khusus seperti hashtag #healing@heli. Yang kedua, ada interest. Tahap ini merupakan tahap yang dimana kita membangun ketertarikan lewat signature menu bertemakan alam, storytelling post, dan juga reels suasana cafe. Interaksi dengan audiens dilakukan lewat polling dan Q&A agar mereka lebih terlibat di media sosial. Selanjutnya, ada tahapan decision. Tahapan ini mendorong pelanggan untuk datang langsung dan membeli. Kita tonjolkan suasana cafe yang tenang, review positif pelanggan, serta promo menarik seperti bundling menu dengan pendekatan personal melalui konsultatif selling. Yang keempat atau yang terakhir, tahap action berfokus pada pembelian berulang dan juga loyalitas pelanggan. Dilakukan dengan self-service pick-up, loyalitas program, serta feedback form digital untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Dan untuk channel dan juga tools yang digunakan, yaitu ada melalui Instagram, TikTok, Threads, Google Maps, WhatsApp broadcasting, dan sistem POS digital. Dan tools yang digunakan bisa menggunakan Canva, CapCut, QR feedback, dan loyalty card. Dan untuk target hasilnya yaitu kami mengharapkan followers Heli Cafe di media sosial naik lebih dari 30%, engagementnya lebih dari 25%, transaksi meningkat lebih dari 20%, serta pelanggan yang berulang datang melebihi 15%, serta rating Google minimal 4,7/5. Mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Vanessa. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami menyadari bahwa dalam penyampaian presentasi ini tentunya masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Akhir kata kami ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.